sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini telah hadir bersama kita Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ibu Eka Oktavianti SEMkom dengan judul inovasinya Sistem Informasi Potensi Desa atau Kelurahan Terintegrasi atau SIPDKT untuk inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bu Ika. Selamat datang, terima kasih Mbak Dery. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa Bu ya? Luar biasa. Iya. Baik, ini judul inovasinya sangat menarik ini. Oke. SIPDKT. Iya, bisa dijelaskan sedikit apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oke, terima kasih Mbak Dery atas kesempatannya. Latar belakang dari adanya sistem informasi ini bermula dari tupoksi saya sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yang salah satunya tugas pokok dan fungsinya itu adalah di bidang ekonomi dan pembangunan program pengembangan desa inovasi. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya pada saat mengerjakan ataupun melaksanakan program desa inovasi ini, itu kita belum tahu nih potensi apa yang akan kita kembangkan di suatu desa ini gitu. Jadi kita masih harus survei, mengidentifikasi apa yang menjadi potensi di desa tersebut. Sehingga itu memakan waktu dan dalam jangka waktu 1 tahun itu target kita untuk menjadikan potensi desa itu menjadi sebuah inovasi itu sangat sulit tercapai. Jadi nanti sudah 7 bulan, 8 bulan baru bisa tahu potensinya apa, baru kita identifikasi SDM-nya siapa yang akan mengerjakan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya berinisiatif untuk membuat website SIPDKT untuk inovasi ini. Memang beberapa website ataupun aplikasi sudah banyak yang mengatur atau menginformasikan tentang potensi desa. Tetapi saat ini yang ingin kita tekankan adalah potensi desa atau kelurahan yang bisa dijadikan sebagai inovasi. Nah, memang desa inovasi ini juga menjadi satu target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Itu setiap tahunnya itu harus ada desa inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu juga yang kita kejar dari adanya website ini, seperti itu. Iya. Tapi ini sedikit pertanyaan, apakah ini kan harus bentuknya web ya? Nah, sebelum web itu terjadi kan berarti ada prosesnya. Iya, bagaimana tuh prosesnya? Karena kan berarti kan kita harus tetap survei seperti itu agar mendapatkan data yang valid. Jadi memang website ini kan diperuntukannya untuk pengguna pemerintah sebagai pendanaan ya, yang mempunyai program kegiatan ataupun stakeholder yang berkepentingan. Misalnya proyek sponsor atau TPPKK yang memang mempunyai program kegiatan untuk pengembangan desa. Jadi memang desa inovasi ini dalam tagline One Day One Innovation itu kan inovasi kita bermula dari desa. Jadi memang desa ini menunjang untuk inovasi berkelanjutan. Nah, untuk itu memang sebelum adanya website ini kami sebelumnya memang melakukan identifikasi, melakukan survei, wawancara langsung maupun rapat stakeholder dengan dinas-dinas terkait untuk mengidentifikasi potensi apa yang ada di desa tersebut, desa atau kelurahan ya, karena beberapa kayak kota Palembang itu sudah tidak ada yang menyebut desa, kita menyebutnya desa kelurahan gitu. Nah, di dalam website SIPDKT ini sendiri itu ada 6 yang kita identifikasikan, yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kemudian rencana pengembangan, rencana pemberdayaan, rencana sosialisasi dan rencana inovasi. Jadi memang goalnya itu adalah setelah seluruh potensi diidentifikasi, kita rencanakan apa inovasinya. Jadi tidak hanya mengetahui potensi tapi tidak ada analisisnya, tetapi bisa langsung dijadikan inovasi. Sehingga stakeholder ataupun pihak berkepentingan itu bisa langsung tahu, dana atau anggaran yang kita anggarkan untuk pengembangan desa ini tepat sasaran. Jadi bisa langsung tahu, ini kelompok usaha bersamanya, ini
kelompok taninya, oh rencana pengembangannya seperti apa. Jadi sudah terintegrasi sehingga tepat sasaran dan bisa terwujud inovasinya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, Berarti dalam satu website kita tidak susah lagi nggak untuk susah menentukan lagi. potensi desa di suatu kelurahan ataupun desa, Iya, karena di dalam web itu sudah masuk semua ya. iya. Jadi Iya, memang sudah ada semua datanya. tidak hanya data, tetapi memang analisis yang memang dikerjakan oleh tim peneliti di Balitbangda. Iya. Jadi tim peneliti, tim bidang memang yang sudah berkompeten di bidangnya itu menganalisis hasil potensi tadi. Iya. Jadi sosialisasinya melalui apa, pengembangannya seperti apa, pemberdayaan pelatihan yang harus dijalankan itu seperti apa sudah terdata, teridentifikasi seperti itu. Berarti efisiensi waktu Sangat dan juga efisiensi iya, waktu. benar-benar efisiensi waktu. Jadi tidak perlu lagi susah payah untuk datang survei, Betul. pendataan dan lain-lain. Bertahun-tahun kan Bertahun-tahun itu, seperti ya. itu, tapi tidak mendapatkan data yang valid seperti itu ya. Betul. Oke, baik Bu Ika, ini luar biasa sekali loh terima inovasinya. Oke, apakah ada hambatannya pada saat mendapatkan data-data valid tersebut? Ya, tentu saja ada hambatannya ya, Mbak Derica. Karena untuk mengetahui itu kan yang kita tadinya harus mungkin 1 tahun baru bisa mengidentifikasi potensi, ini sudah kita dapatkan kajian ataupun analisisnya gitu. Nah itu dimulai dari survei ya, survei ke desa itu kadang-kadang resisten mereka untuk memberitahukan, oh saya nih sebenarnya menanam cabai, saya ini sebenarnya saya punya ternak atau saya sebenarnya punya kebun karet, tetapi saya nggak tahu mau diapakan gitu. Jadi mereka kadang-kadang nggak tahu nih sebenarnya bisa nggak ya sumber daya yang ada pada saya itu dijadikan sebuah potensi gitu. Jadi sehingga kita pendekatan ke masyarakat itu memang harus lebih intens. Iya. Nah kadang-kadang masyarakat di desa atau kelurahan ini memang nggak tahu nih maksud tujuan kita apa. Jadi mereka udah kadang lihat dulu gitu kan. Iya, betul. Kadang menolak gitu. Jadi memang hambatan pendekatan ke masyarakatnya itu yang lebih intens, harus lebih continue, lebih sering, karena sistem atau tipenya beda-beda ya di setiap desa atau kelurahan gitu, masyarakatnya seperti apa. Kemudian tim peneliti yang ingin menganalisis atau mengkaji itu juga harus ekstra keras ya untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah inovasi. Jadi memang harus terus berpikir kreatif, mencari solusi gitu. Jadi memang proses-prosesnya itu yang menjadi sedikit kendala ataupun hambatan dalam mengisi atau menginput data di website itu, sehingga bisa termanfaatkan dengan baik itu seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Iya. Tim penelitinya apalagi ya harus benar-benar ekstra keras berpikir harus kreatif dan untuk menentukan potensi yang ada di desa atau kelurahan tersebut sehingga mendapatkan suatu inovasi baru yang mungkin dapat menunjang perekonomian masyarakat. Mengurangi tingkat kemiskinan juga. Kalau inovasinya memang berjalan, terus ada yang mensponsori atau yang mendanai, itu bisa menjadikan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar gitu desa itu, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan seperti itu. Oke, baik. Saat ini webnya namanya apa itu? Websitenya SIPDKT. SIPDKT. SIPDKT jadi kita untuk langsung inovasi ke di Provinsi Sumatera Selatan. Iya, langsung diklik aja di langsung di Google. www.sipdkt untuk inovasi di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jadi langsung muncul ya untuk masyarakat dan juga sahabat inovasi di rumah untuk langsung klik aja www.sipdkt maka akan muncul lah informasi data-data tentang dan potensi informasi desa tentang untuk potensi desa ya. Iya, luar biasa sekali. Pada saat ini apakah sudah ada yang menggunakan data tersebut? Saat ini kita fokuskan ke Kota Palembang dulu ya. Iya. Baru 2 desa yang memang baru kita cari atau analisis datanya. Dikarenakan memang inovasi ini baru diimplementasikan atau diinisiasi di tahun 2022 ini. Jadi memang belum berkembang secara semuanya, belum ada data desa semuanya, tetapi kita harapkan di tahun ini sudah lebih banyak data desa yang kita kembangkan. Kemudian harapan ke depannya memang insya Allah data-data desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan ini terintegrasi di website ini. Itu pun juga butuh dukungan ya dari stakeholder dari kabupaten kota juga seperti itu. Berarti harus ada pertemuan lanjutan dengan kabupaten kota untuk menyamakan persepsi. Benar. Dan langsung sharing sosialisasi juga bahwa ada website ini. Bahwa ada website sehingga masing-masing kabupaten kota bisa memberikan data yang valid terhadap desanya masing-masing. Seperti itu ya Bu Ika ya. Iya, untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu juga untuk
agar websitenya Iya. lebih perfect lagi ya. Kadang-kadang memang ada desa juga yang masyarakatnya sudah tahu nih, oh kami punya daun 1000 kuman gitu di Ogan Ilir gitu ya. Terus kita mau membuat inovasinya tuh kemana gitu. Iya. Nah, kitalah fasilitatornya supaya masyarakat yang memang mempunyai potensi unik seperti itu kita kembangkan gitu. Iya. Untuk misalnya seperti untuk obat gatal-gatal atau apa itu kita identifikasi supaya jadi inovasi. Iya. Seperti itu. Untuk saat ini berarti peneliti yang terlibat adalah peneliti dari Balitbangda Balitbangda, ya. betul. Apakah tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan peneliti-peneliti lain? Iya, Karena mungkin tentu saja. karena ide-ide kreativitas itu kan tidak terbatas hanya Betul. di satu OPD ya. Betul. Iya. Saat ini lingkup yang sedang kita kerjakan masih melibatkan tim peneliti dari Balitbangda. Iya. Tetapi kedepannya memang kita rencanakan untuk kerjasama dengan akademisi ya dari universitas maupun stakeholder dinas-dinas ataupun dari tingkat kementerian. Iya. Karena kan potensi desa ini kan terkait dengan Kemendes ya. Iya. Nah, jadi mungkin kita review lagi potensi desa yang sudah ada di data desa di Kemendes, kemudian kita rangkum menjadi satu, itulah nanti jadi analisis data di website ini. Iya. Itu. Oke, nanti kita tunggu lagi ya untuk kelanjutan data sampai mendapatkan data yang lebih banyak lagi. Siap. Oke, baik. Pengembangan ke depannya mau dibawa kemana ini inovasinya? Pengembangan ke depan aplikasi website ini adalah kita inginnya desa dan kelurahan itu data potensi untuk inovasinya terintegrasi ya keseluruhan. Jadi tidak hanya Kota Palembang saja, tetapi sampai desa dan kelurahan yang berjumlah 3.286 desa kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan ini tergabung di website ini. Iya. Jadi memang investor pun baik lokal maupun luar negeri itu apabila ingin mengembangkan satu potensi untuk dijadikan inovasi ya nggak susah-susah lagi. Itu tinggal buka web itu aja. Desa yang paling ujung pun di Provinsi Sumatera Selatan bisa terdeteksi gitu apa potensinya gitu. Dan bisa di search di keywordsnya itu misalnya kita pengen cari cabai gitu, penanaman cabainya dalam bentuk apa itu bisa kita langsung search di website tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali. Akan kita tunggu. Siap. Selanjutnya. Oke, baik, satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan. Untuk sahabat inovasi mungkin ini bukan pesan ya, tetapi memberikan semangat ataupun sharing tentang bagaimana suatu masalah yang ada di sekitar kita itu bisa menjadikan solusi untuk menjadi sebuah inovasi. Tetaplah kita berpikir kritis untuk berusaha mencari bagaimana solusi dari suatu masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang telah memberikan saya pemikiran ataupun pemikiran kreatif bagaimana menciptakan suatu inovasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap adanya inovasi ini, kepada Bapak Sekretaris Daerah, Bapak PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Alamsa MPD, yang telah mendukung penuh dan mensupport dari segi moral dan material terhadap adanya inovasi ini. Kepada tim bidang ekonomi dan pembangunan, tim IT, tim peneliti yang telah sangat membantu sehingga website si PDKT ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah termanfaatkan dan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu saja mungkin Mbak Derica. Iya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ika di podcast One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, Bu Ika. Dan kami tunggu terus inovasi selanjutnya ya. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.